Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Rabu ya, 25 Oktober 2023. IHSG hari ini terlihat ada kenaikan guys, 0,41% guys ya. Dan close di 6.834. Dan juga sedang mengetes di MA10-nya ya. Kita lihat hari ini IHSG ya, di awal sesi itu sebenarnya sempat naik guys ya, ke level di area high 6.878. Tapi kembali turun ya, jadi close-nya 6.834 dengan penguatan tipis 0,41%. Yang kita harapkan IHSG ini masih bisa melanjutkan kenaikan ya dengan adanya bullish continuation ya untuk IHSG-nya. Apalagi di bulan Oktober November ini kan akan banyak sekali saham-saham yang rilis laporan keuangan kuartal 3. Nah, biasanya kalau misalkan big cap perbankan kuartal 3-nya itu bagus ya, biasanya bisa menaikkan IHSG kembali. Tapi ya, untuk saham-saham yang laporan kuartal 3-nya ternyata mengalami penurunan atau rugi ya atau anjlok gitu labanya. Nah, biasanya saham-saham tersebut juga akan turun gitu guys ya. Seiring dengan para investor yang biasanya um, melihat perkembangan laporan kuartalan gitu ya untuk pertimbangan apakah mereka masih akan lanjut hold atau mereka akan lepas dan cari saham lain yang lebih bagus. Nah, biasanya itu sebagai pertimbangan para investor juga, guys ya. Jadi kita tunggu untuk saham-saham yang akan rilis laporan keuangan di kuartal 3 ya, antara bulan Oktober dan juga bulan November. Oke guys, kita akan lihat untuk sektor global guys ya, atau indeks global. Di sini kita lihat untuk S&P 500 ini ada kenaikan tipis 0,73%. Lalu KLCI Malaysia ya naik 0,48%, Nikkei Jepang juga naik ya 0,60%. Lalu di sini Hang Seng naik 0,44%, sedangkan untuk Kospi Korea ya ada penurunan 0,85%. Sedangkan untuk Nasdaq USA naik 0,93%, lalu Jerman ya turun 0,27%, Dow Jones naik 0,62% ya, sedangkan untuk Shanghai juga mengalami kenaikan 0,40%. Sedangkan untuk Singapura ini mengalami penurunan 0,17%. Jadi secara overall kita lihat ya untuk indeks dari USA ya, baik itu S&P 500 maupun Nasdaq USA ini ternyata sedang mengalami kenaikan guys ya. Nah, tapi kita tidak akan tahu guys apakah ini akan menunjukkan bullish continuation atau um, bullish yang terus berlanjut atau malah akan lanjut turun seperti itu ya. Jadi kita akan lihat di review ya untuk IHSG, baik itu IHSG ataupun indeks global ya. Nanti kita akan review terus biar teman-teman pun punya gambar ini, punya gambaran ya kira-kira indeks global itu sedang merah atau sedang hijau. Kalau misalkan indeks globalnya hijau, biasanya IHSG juga ikut naik seperti itu guys ya. Kita lihat untuk harga komoditas ya, ternyata di sini crude oil ya masih stay di 84 US dollar per barrel. Begitupun juga dengan Brent oil ya tidak mengalami kenaikan lanjutan ya, masih di harga 88 US dollar per barrelnya. Untuk harga nikel mengalami kenaikan 0,61%, lalu timah ya naik 0,81%. Untuk perak ya turun, lalu harga gold atau emas juga turun ya 0,17%. CPO juga mulai mengalami penurunan ya setelah kemarin sempat naik beberapa hari. Turun 0,65% guys ya. Oke, jadi untuk komoditas kita sudah lihat dan sudah kita review. Oke guys, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BBCA guys ya. BBCA hari ini naik ya 1,14%, close di 8.875. Sempat mengetes di area level MA10-nya, tapi gagal break ya, jadi turun lagi. Area high-nya di 8.925. Begitupun juga sedang mengetes di area resisten awal ya di 8.900-an ya, tapi gagal break jadi masih turun, close di 8875 guys. Kita lihat hari ini akumulasinya tidak sebesar akumulasi di hari kemarin guys ya, tapi memang ada kenaikan ya dari sisi harga. Nah, karena broker summary-nya belum keluar ya untuk per hari ini, jadi kita akan lihat nanti ya guys ya. Teman-teman juga bisa cek di sekuritasnya. Apakah kenaikan saham-saham big cap perbankan hari ini ada flow asing yang masuk ya? Apakah ada akumulasi asing yang masuk atau malah tetap terdistribusi gitu? Kalau misalkan masih ada distribusi asing atau outflow asingnya masih besar ya teman-teman boleh wait and see dulu. Tapi ya kalau misalkan sudah curi start dan sekarang
sudah hijau gitu guys ya. Untuk saham-saham big cap perbankan ya seperti BBCA, BBRI, BMRI dan juga BBNI, ya saya rasa untuk buy on weakness tidak ada salahnya ya, tapi tetap teman-teman juga harus menyesuaikan nih dengan modalnya. Kalau misalkan mampunya masuknya bertahap ya bertahap aja, biar nantinya teman-teman dapat average-nya itu nggak kemahalan gitu guys ya. Makanya entry-nya pun ya bisa bertahap ya, misalkan beli beberapa lot, nanti beli lagi beberapa lot ya seperti itu. Oke guys, kita lihat MACD-nya di sini sudah mulai menipis ya untuk volume merahnya. Apakah akan melanjutkan kenaikan untuk BBCA? Nanti kita akan lihat guys ya di hari Kamis besok. Ya, kalau misalkan IHSG-nya masih kuat naik, saya rasa saham-saham big cap perbankan pun akan lanjut naik ya. Kita lihat dari stokastik RSI juga sudah ada crossing ya, dan terlihat akan melanjutkan kenaikan, tapi tetap akan kita pantau terus di hari Kamis besok. Nah, apalagi ya di bulan Oktober November ini kan akan rilis laporan keuangan ya, tentunya begitupun juga dengan saham-saham big cap perbankan. Nah, menurut saya untuk saham-saham big cap perbankan itu ya secara kinerja guys ya, secara kinerja kuartalan saya rasa ya akan tetap stabil dan malah akan naik gitu ya untuk laporan keuangannya. Nanti kita akan coba lihat dan kita akan review juga ya apakah ada kenaikan ya untuk laba bersih saham-saham big cap perbankan. Kalau nggak salah untuk BBCA ini ada kenaikan guys ya, dan udah rilis ya untuk laporan keuangan kuartal 3-nya. Coba kita cek ya di Keystat. Ya, jadi untuk BBCA sudah rilis guys ya laporan keuangan kuartal 3 itu naik ya secara year on year dari tahun 2022 lalu di kuartal yang sama itu mengalami kenaikan gitu guys ya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk beritanya. Secara kuartal on kuartal ini dari 12,6 triliun ya, ada sedikit penurunan menjadi 12,2 triliun. Nah, yang penting nggak turunlah di bawah 12 triliun. Jadi saya rasa untuk BBCA ini masih worth it ya untuk teman-teman ya kalau misalkan pengen buy on weakness nih. Nah, berarti kan ada area support nih di 8.725 guys ya. Untuk area terendahnya, untuk support terdekatnya seperti itu. Kita akan lanjut ke saham selanjutnya ya, yaitu BBRI. Coba kita cek ya untuk BBRI apakah sudah rilis laporan keuangan atau belum ya. Sepertinya belum guys ya, tapi kita coba cek aja. BBRI ya belum guys ya. BBRI belum rilis laporan keuangan kuartal 3. Nah, kemarin ya kita sudah bikin alur seperti ini guys ya, flow seperti ini. Hari ini ada kenaikan 1,47% untuk BBRI dan close di 5.175. Ya guys ya, sedang mengetes di level MA10 dan juga MA20-nya. Kalau misalkan lanjut naik ya berarti kan ada bullish continuation atau kelanjutan dari fase bullish ya BBRI ini. Kan kemarin ada bullish reversal nih. Nah, lalu bullish reversalnya ini apakah akan lanjut naik atau malah turun lagi? Kita akan coba lihat besok. Ya, semoga saja flow yang saya buat ini salah gitu guys ya. Jadi BBRI nanti bisa melanjutkan kenaikan ya. Kalau misalkan area low-nya menjadi higher low seperti ini ya, kalau misalkan naiknya seperti ini, nah ini kan bisa melanjutkan kenaikan ya. Tapi kalau misalkan seperti tadi ya menjadi area lower low dan juga lower high, nah ini kan berarti masih berada di fase downtrend-nya ya guys ya untuk BBRI. Sesimpel itu sebenarnya guys. Kita lihat ya untuk volume transaksi hari ini cukup besar ya untuk BBRI. Sepertinya ada inflow asing yang masuk guys ya, masuk kembali ke saham BBRI. Karena kita lihat ya untuk Bank BRI ini ternyata dari tanggal 20 Oktober lalu ini sudah mulai diakumulasi kembali. Jadi teman-teman yang mungkin udah masuk lagi nih di saham BBRI ya, buat teman-teman swing trader ataupun investor ya yang baru masuk di saham BBRI, dan sekarang portonya juga saya rasa sudah hijau gitu guys, sudah naik beberapa persen. Dan untuk saham-saham big cap perbankan ya termasuk BBRI ini sangat layak untuk di hold untuk jangka panjang bagus, untuk swing juga ya, swing jangka menengah guys, karena untuk jangka pendek kayaknya tanggung gitu guys ya, baru profit 5% 10% ya, tanggung banget ya. Kita tunggu aja nanti BBRI bisa rebound lagi ya. Kalau misalkan untuk swing jangka panjang itu sebenarnya upside-nya masih sangat menarik gitu guys ya, kecuali memang dia melanjutkan penurunan ya berarti nanti teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah lagi ya seperti itu. Tapi semoga saja BBRI bisa lanjut naik ya. MACD di sini sudah ada golden cross ya, jadi hari ini sebenarnya entry point yang cukup bagus.
Lalu kita lihat stokastik RSI juga sudah mulai naik ya, jadi kemungkinan besar BBRI masih bisa melanjutkan kenaikannya. Tergantung besok ya, tergantung besok. Besok kita akan pantau juga apakah BBRI masih bisa lanjut naik atau malah turun dulu. Ya, kalau misalkan higher low ya nggak masalah. Higher low, higher high, higher low gitu ya, itu nggak masalah. Jadi ya bisa rebound gitu. Oke guys, kita lanjut ke saham selanjutnya ada BMRI ya. BMRI juga sempat kita prediksi flow-nya akan seperti ini guys ya, tapi semoga saja bisa rebound lagi sama dengan Bank BRI gitu ya. Untuk BMRI atau Bank Mandiri ini ada kenaikan juga hari ini 1,74%. Kita lihat volumenya lebih tinggi daripada volume yang di hari kemarin. MACD sudah mulai ada tanda-tanda golden cross, lalu stokastik RSI juga sudah oversold dan terlihat akan lanjut naik. Jadi saya rasa untuk Bank Mandiri ini juga akan bisa melanjutkan kenaikan kalau misalkan terkoreksi ya semoga saja menjadi higher low dan higher high ya untuk selanjutnya bisa lanjut naik seperti itu. Cukup menarik guys ya untuk beberapa saham yang memang kemarin ya sudah turun dalam seperti BBRI ya, ini kan sudah turun dalam guys. Ini sangat menarik menurut saya ya. BBRI, BBCA itu menarik. Untuk Bank Mandiri juga sebenarnya menarik ya. Kalau misalkan bisa lanjut naik dan kembali all time high, ya pasti teman-teman juga bakal cuan gitu. Oke guys, kita lanjut ke saham BBNI ya. BBNI juga sudah sempat kita buatkan ya flow-nya seperti ini. Kita prediksikan ya semoga saja bisa rebound lagi guys. Berbeda dengan tiga bank besar lainnya, ternyata Bank BNI ini mengalami penurunan hari ini guys ya. Turun 0,60% dan close di 4.970 ya dengan area high hari ini di 5.050 guys. Jadi untuk Bank BNI ini agak beda sendiri ya pergerakannya setelah kemarin stock split dan all time high di 5.425. Berarti kalau misalkan belum stock split ini harganya 10.850 guys. 10.850 guys ya all time high dari Bank BNI ini. Nah, tapi kalau misalkan lanjut turun ya teman-teman prefer untuk wait and see dulu ya, wait and see. Jangan buru-buru beli saham Bank BNI kalau misalkan sahamnya itu masih lanjut turun gitu guys ya. Ini ada kemungkinan dia akan lower low dulu guys ya, lower low turun lagi ya. Kalau misal turun lagi, lower low lalu ada lower high, lower low lagi. Nah, ini kan agak sedikit riskan nih kalau misalkan kita buru-buru untuk beli saham BBNI gitu guys ya. Jadi untuk saham big cap perbankan ya, konklusinya yang menarik adalah BBCA dan juga BBRI ya, karena bullish reversalnya itu sudah mulai terlihat ya, bahkan Bank BRI ini sudah mulai crossing lagi nih untuk MACD-nya ya, sudah terlihat ada golden cross untuk hari ini. Ya, jadi yang paling menarik BBRI, yang kedua menarik adalah BBCA, lalu disusul oleh BMRI ya. Karena Bank Mandiri ya ini kita lihat upside-nya atau penurunan di beberapa waktu ke belakang itu tidak terlalu dalam seperti BBRI. Lalu ada BBNI ya yang kemarin sudah naik dan sekarang malah turun ya. Oke guys, untuk MACD BBNI ya memang masih turun, stokastik RSI meskipun sudah ada oversold, tapi kita akan pantau terus untuk hari depan ya, untuk hari Kamis ya, besok. Gitu guys ya, semoga bermanfaat untuk review saham-saham big cap perbankan kita hari ini dan mungkin teman-teman yang baru pemula ya, boleh kok belajar swing trading di saham big cap perbankan ya, lebih leluasa untuk buy on weakness apalagi BBRI gitu guys ya. Nah, ini akumulasinya juga sudah terlihat ya. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.